suka ngatain orang, enggak boleh kita ngatain orang. Anas bin Malik dia mandi 11 tahun nggak pernah mandi komplain. Anas rawir kan? Wah, karena orang apa kalau omongan lembut, lemah lembut, baik, sopan santun, enak. Kita lagi susah, dengan orang omongan lembut, enak. Ya Allah, hilang terusan. Orang sekarang kalau ngomong segobrek dia aja. Kalau sekarang saya lagi gemungan. Mungkin dari budak itu beranak itu budak itu jangan budak tuh. Orang dulu juga tahu punya tangan jangan pegang-pegangnya, punya kaki jangan jalannya tuh orang dulu, punya mulut ngomong itu orang dulu. Orang sekarang masa bodoh. Ya, jangan kita umat Nabi. Kuntum kalau man menjadi nas, namun lebih bagus, namun berbuat baik sama orang, berbuat sopan santun, ngomongnya enak, muka yang senyum, wangkan doa apa kalau muka yang muka itu, lah masuk dalam itu. Ketemu aja pak kawan, ketemu muka ajar lah, sedekah gitu, saya ente semurah muka sedekah, muka senyum. Oke, ambil. Ini menjadi orang Islam, mau ngasih mau ngasih, jadi orang Islam begitu nggak boleh. Ciri-ciri Islam akhlak yang bagus. Jadi orang Islam sholat, puasa, haji, zakat, tapi nggak ada akhlak yang jelek. Bukan Nabi yang contoh barat, orang contoh barat sih, barat, YP, UP, itu kan dibohongin. Yang Beckham rambutnya merah ikut, bocah lembur merah namanya. Kafir lah itu. Nah kita orang pendek, hitam, kandar, pesek, rambut merah. Idola kita Rasulullah apa itu maksud ada kalau itu mari hadir khusus anak muda nih berakhlak yang baik. Ketemu yang berakhlak sama orang tua berakhlak sama guru berakhlak. Insya Allah kalau kita berakhlak cocok dah kalau yang umat Nabi, karena bagus. Para hadirin karena masih banyak guru-guru, saya mohon maaf karena saya sudah 10 hari kurang sehat. Kalau ini kan Ustaz Mahmud Besan yang memang saya datang ya. Yang terakhir saya undang nih para habaib semua yang ada di sini nih. Tanggal 24 Maret insya Allah saya akan memperingati haul Habib Muhammad bin Muhsin di Bekasi yang ke-57 sekaligus peringatan Maulid bertempat di Jalan Kartini tanggal 24 Maret waktunya jam 10 siang di Muhammad bin Muhsin atas kakek saya haulnya yang ke-57. Mudah-mudahan bisa pada hadir lagi perempuan yang mudah-mudahan doain biar berkah sama semuanya dan kita jadi hadir semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para asatidzah yang saya muliakan, khusus yang baru saja menyampaikan ceramahnya di hadapan kita Al-Habib Ali bin Shalih Al-Atas, Al-Habib Alwi, Al-Habib Tahir, Al-Habib Mahdi, dan para habaib yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Rai, Bapak Kiai Haji Ramli, dan guru kita Kiai Haji Mahmud, dan para asatidzah yang lainnya. Mata'ana bi kulli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim, amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, menyambung apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Shalih Al-Atas bahwa mari
kita ikuti para ulama. Saya sangat tertarik dengan keterangan ini karena ternyata orang-orang yang anti maulid itu karena tidak dekat dengan para ulama. Kalau saja mereka dekat dengan para ulama, niscaya mereka tidak akan mengatakan yang demikian, yaitu maulid itu dolalah dan sebagainya. Hadirin sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bithalati baliyat yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang satu masa di akhir zaman, di tengah-tengah kehidupan umatku, mereka lari dari ulama, mereka menjauh dari ulama. Maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malapetaka besar. 3 bala yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah Allah ta'ala angkat keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, Allah ta'ala jadikan pemimpin di tengah-tengah mereka itu adalah pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, mereka banyak yang meninggal dunia tanpa iman alias su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Rombongan celana tinggi. Makin alim makin tinggi itu celananya. Saya ngeri kalau udah alim banget pakai kolor. Saya bilang kalau ente pakai nanya mana dalilnya, apalagi ulama, mana mungkin ulama para habaib mengadakan maulid Nabi tidak ada dalilnya, pasti ada dalilnya. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memperingati maulid Nabi adalah bentuk daripada luapan kegembiraan kita. Dalilnya kok Nabi nggak kerjain? Saya bilang kalau ente selalu yang ente kerjain, yang Nabi kerjain, yang Nabi nggak kerjain, walaupun ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, ente nggak mau kerjain. Yang satu lagi nanya, anggota DPR RI itu yang saya jawab, itu diri karena menyambut kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa yang diri? Ada keikutan dari Rasul? Saya bilang itu yang bilangnya bid'ah. Itu diri. Bilang ayo wakil presiden mau masuk ruangan DPR. Presiden Nabi di Palestina. Ketika itu beliau melihat ada orang udah tua, dari mulai baca maulid sampai selesai baca doa maulid dia diri terus. Selesai peringatan maulid Nabi, Sayyid Abbas dipanggil, mau dicium tangan sama Sayyid Abbas. Ditanya, Bapak, kenapa Bapak? Saya lihat tadi dari awal maulid sampai akhir maulid Bapak diri terus. Dia bilang begini, dibilang Habib,
Saya dulunya ini, saya ustaz nih katanya. Saya dulunya paling anti maulid Nabi. Bahkan saya yang pidato di mana-mana ngasih tahu umat maulid Nabi itu bid'ah dolalah. Sekali waktu saya diundang. Saya tidak tahu undangan apa, saya hadir, nggak taunya peringatan maulid Nabi. Maka ketika asyrakal, saya tidak mau berdiri. Saya bilang ini bid'ah dolalah. Malamnya saya bermimpi ketika saya tidur. Saya sedang kumpul dengan beberapa orang, tiba-tiba datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan saya semuanya berdiri, saya mau berdiri tidak bisa. Lalu Rasulullah melihat saya dengan rasa yang saya anggap Rasulullah itu marah sama saya. Begitu saya menerusin, dulu saya ini ustadz yang kaya raya. Saya berobat kemana saya habiskan harta saya, tidak sembuh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai saya sadar bahwa ini adalah karena saya tidak sopan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun. Saya minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mohon Nabi Muhammad memaafkan saya. Sampai saya terus baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya saya bermimpi lagi. Rasulullah datang kepada saya dengan senyuman, lalu kaki saya dipegang. Saya bergerak menyambut kedatangannya, saya berdiri. Maka paginya saya bangun tidur, kaki saya sudah sembuh, kaki saya sudah sehat. Mulai saat itulah dibilang, ya Habib, saya bernazar, dimanapun ada peringatan maulid Nabi, saya diundang atau tidak diundang, akan saya hadiri dan saya akan berdiri dari mulai pembacaan maulid sampai akhir doa. Coba. Ini yang cerita As-Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, orang ya keturunan Rasulullah yang sangat alim, yang sangat soleh, yang 100% dijamin ceritanya benar. Makanya kita beruntung. Kita di sini ada Kiai Mahmud, ada Ustadz Abdul Rahman, ada kiai-kiai habaib yang lain, kita dibina. Alhamdulillah kita tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya deketin terus ulama. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabi'ul akhirah. Ikutilah oleh kamu para ulama, sesungguhnya mereka itu adalah pelita-pelita dunia dan lampu-lampunya akhirat. Namun kata Nabi, di akhir zaman umatku banyak lari dari ulama, menjauh dari ulama, tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau dekat dengan majlis ta'lim, tidak mau dekat dengan pesantren. Mereka lebih suka dengan yang modern-modern. Mereka lebih senang, lebih suka nonton ilmu agama lewat televisi nanti. Ini zaman sekarang. Kalau saja umat sudah jauh dari ulama, Allah Ta'ala turunkan bala. Usahanya usaha yang tidak dibenarkan oleh agama. Oh, zaman sekarang. Zaman sekarang kuis. Itu kan tebak-tebakan itu kuis. Di TV. Ada orang yang setiap hari nungguin kuis aja di TV. Ntar berapa duit dapatnya. Itu kan gak boleh.
Kiai TV nggak pernah mau nyampein itu. Kalaupun dia sampein, besok agak tampil lagi. Riba, merajalela, rentenir, mas haram yang ada. Naudzubillah, keberkahan yang ada. Kemudian yang kedua, bala yang diturunkan oleh Allah. Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala jadikan di atas mereka itu, di tengah-tengah kehidupan mereka, pemimpin yang solid. Yang namanya pemimpin solid itu membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Oh, ini SBY solid apa kagak? Ntar itu orang yang ngomong. Kita jangan takut. Kalau takut dimarahin sama Rasulullah. Jadi kita menilai orang supaya dia tahu ini masalah Ahmadiyah. Masalah Ahmadiyah. Ini masalah Ahmadiyah, bukan masalah keyakinan. Habib Ali bilang tadi, bukan masalah keyakinan, bukan masalah kepercayaan. Itu yang namanya keyakinan, kepercayaan. Itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita mah nggak pernah macam-macam. Martir Islam, siap jadi martirnya para ulama, di tempat paling depan di dalam membela Islam, membela ulama, membela fatwa ulama. Itu FPI. Udah benar itu Habib Rizik, udah benar. Masa aku dibubarin FPI? Ya Allah, ente bahlul, lekak ben likak namanya tuh, bengok ben dongok. Zalim kalau begitu, yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Zalim. Gara-garanya apa? Kita jauh dari ulama, itu masalahnya. Dan yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Banyak kata Nabi di akhir zaman yang meninggal dunia tidak bawa iman alias suhul khatimah. Ini zaman sekarang nih, kita ngeri kan? Memang kebanyakan orang jauh dari ulama, kagak ngerti agama. Siapa aja namanya madrais. Akhirnya diuber-uber ke polisi, lompat dari jendela, mati. Nabi lompat dari jendela. Di Medan tahun 84 ada yang ngaku Nabi, namanya Nabi bahasa kagak laku jadi Nabi. Ada yang ikut. Kalau di Jawa Tengah atau Semarang belum lama ini ada lagi yang ngaku Nabi. Dia ngaku Nabi, namanya Tukimin. Nabi namanya Tukimin. Kiai Tukimin gak pantas. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah agama disampaikan oleh Kiai Haji Tukimin. Ada enak. Dan Nabi namanya Tukimin, ada beneran. Yang ikut ada aja itu, karena jauh dari ulama. Di Jakarta Pasar Minggu ada ngaku Tuhan, namanya Agus. Tuhan namanya Agus Solihin Tuhan. Ya, tapi yang saya salut sama polisi kita ada hebat banget kan. Sekarang udah ditangkap semua di Polda Metro tuh. Ya, Tuhan ditangkap, Nabi ditangkap, Jibril ditangkap, palsu semua. Yang anehnya ada yang ikut. Kenapa? Karena tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena jauh dari ulama. Ini dia nih. Bahkan kadang-kadang dia ibadah sama dengan kita, tapi imannya kemana-mana. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, saya di zamanun ala ummati qaumun yusalluna kama tusallun wa yasumuna kama tasumun wa laysa fil
qulubihimul iman. Akan datang di satu zaman nanti di tengah-tengah kehidupan umatku, kata Nabi, ada satu golongan manusia, mereka sholat seperti kamu, puasa seperti kamu, tapi di hati mereka tidak ada iman. Itu zaman sekarang, anggota DPR yang puasa Senin Kamis saja banyak, menteri yang puasa Nabi Daud ada, tapi sama dukun masih percaya aja. Asal nanya, dukun lagi. Ya Allah, orang kampung ikut aja lagi dah. Mau dagang selaku datang ke dukun, kasih dah bawang, cabai, garam, taruh dah nanti di bawah ke meja, lu dagang dah. Ya, ambil nasi pakai kecap, goreng sekalian, nasi goreng, bego ke tulang-tulang. Ini zaman sekarang ini orang pada percaya sama ramalan-ramalan, betul kan? Yang dipercaya yang model begitu lagi, ya Allah. Jangan sakit Joko bodoh, udah tahu bodoh. Ditanya, ada lagi Ki Gendeng, Pamungkas, Gendeng. Ditanya, yang nanya kan gelo. Ini aneh. Sehingga iman mereka copot. Dulu pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi, dia bilang, "Ya Rasul, saya siap berjuang. Saya sudah tidak mempan lagi dibacok. Senjata tidak mempan di tubuh saya." Kata Nabi, "Semalam kau mimpi apa?" Dia ingat, "Ya Rasul, semalam saya mimpi burung darah putih terbang dari dada saya." Itu imanmu yang keluar. Kenapa? Seolah-olah kau meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Jadi dia berserah diri sama baca-bacaannya, berserah diri kepada ilmunya. Jadi jangan, kita semuanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu zaman perjuangan tahun 78, saya ingat, saya cegat mobil anggota DPR RI dari HI mau ke Senayan. Kan banyak yang bawa molotov segala, banyak teman-teman. Saya ketangkap tangan juga, saya kan saya ketangkap tuh. Saya lari, ditembak, nggak kena, bukan gagal umpan. Kata teman sebelum, kita udah tawakal tuh Allah Rabbi wa Rabbikum, itu yang harusnya. Nah kita deh jangan macam-macam deh. Makanya kalau ada apa-apa tanya ulama, dekat dengan para ulama, insya Allah kita selamat dari dunia sampai akhirat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta ini begitu semarak peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rumah-rumah yang begitu besar sampai di pelosok pun oleh Zat yang Maha Agung. Manusia yang paling mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Manusia yang paling suci yang disucikan oleh Zat yang Maha Suci. Yang karena beliau dunia ini diciptakan, yang akan meminta syafaat di padang mahsyar nanti kepada beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Kalau kita katakan rahmat, Ar-Rasul sebagaimana Raufur Rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Yang ada di dalam diri Rasul hanya ada rahmat.
Kalau kita ingin menjelaskan tentang rahmat yang ada pada diri Rasul, kita kembali dulu kepada Sahibur Rahmat, sumber rahmat, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wahai Rasul, kepada seluruh umat, limamma fis samawati wal ard, milik siapa yang ada tumbuh-tumbuhan dan alam seluruhnya hidup karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alam ini, kalau tidak ada rahmat, seluruh manusia bakalan binasa. Lantas siapa yang menjadi simbol rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Simbol rahmat Allah yang ada di muka bumi ini adalah pada Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah memuji beliau karena keluhuran budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguhnya pada diri engkau ya asrafal khalq, baginda Nabi besar Muhammad, memiliki akhlak budi pekerti yang sangat azim, yang sangat besar. Kalau jamaah sekalian, kalau kita bandingkan, makanya kalau dikatakan maulid ini bid'ah, kita bingung. Karena kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dasar agama sama sekali. Kalau maulid yang kita rayakan, sholawat yang kita bacakan setiap maulid, apakah itu merupakan satu-satunya bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada dasar agamanya. Sedangkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, Rasul jawab, pada hari Senin aku dilahirkan, pada hari Senin aku diberikan wahyu, dan pada hari Senin aku diwafatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis Bukhari Muslim, dan sebagaimana tadi di ayat Al-Qur'an dikatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bi rahmat Allah yang paling agung, sumber rahmat Allah adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan kita yang utama untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Yang kedua adalah agar kita dapat meniru bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau untuk pertama kali Maulid diadakan adalah ketika Palestina dijajah di pertama kali Maulid diadakan adalah ketika Palestina dikuasai oleh tentara Salibis lebih dari 50 tahun. Ketika itu rajanya Malikul Muzaffar bingung, padahal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kenapa Islam dapat dikalahkan oleh tentara Salibis? Kemudian para ulama berkumpul dan bermusyawarah. Hasil musyawarahnya adalah para ulama meyakini bahwa umat Islam betul mengakui Islam sebagai agamanya, mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Tetapi umat Islam pada waktu bijaksanaannya patut dicontoh oleh semua orang. Maka ketika itu pula Raja Malikul Muzaffar mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membebaskan daerah Palestina. Maka seketika itu pula 20 kali, 30 kali, bahkan lebih kita mengadakan Wasallam. Yang penting adalah kita mengambil spirit baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir jemaah sekalian, karena banyak para sahabat yang lainnya, ada hak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Al-Qur'an yang perlu menjadi perenungan kita bersama. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa tayyakal abiyat tahibabil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar abadani abdullahi wa ifdalih. Allahumma bi hurmati salati alaihi ala salati alaihi min al-faisin wa ala audihi min al-walidin asyalihin wa la tahul bainana wa bainahu yawmal qiyamati
أرحم الراحمين واكفنا شر خلقك أجمعين واكفنا شر خلقك أجمعين واكفنا شر خلقك أجمعين اللهم يسر لنا أمورنا الدينية والدنيوية والأخروية الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية بجاه خير البرية وأراح لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا اللهم اهدنا من عندك وأنفق علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين اللهم تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا فاتح الهم يا كاشف الغم يا من عبده يا غفر وارحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضائنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك اللهم ارزقنا ونجعل إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمل ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المشهور ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم اللهم إنا أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب والمنية عمن سواك إلهي يا لطيف
محمد وأنت محمود يا رب. اللهم بحق علي وأنت أعلى يا رب. اللهم بحق الحسن والحسين وأنت ذو الجلال وأنت معبود على كل شيء قدير وبالإجابة كل داء جدير. اللهم بحق جبريل وأنت جابر القلوب منكسرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maret akan diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk ibu, yakni di Ma'had di Pondok Pesantren Al-Kifahil Zaqafi di Bukit Duri. Dan begitu juga tanggal 27 Maret yaitu hari Minggu menghadirinya. Demikianlah maklumat yang saya sampaikan dan kurang lebihnya. Ayo dah, ada pertanyaan. Sure.